malam ini kita akan coba korek sebenarnya atau sesungguhnya siapa sih nenek moyang kita, nenek moyang Indonesia. Sebagaimana yang saya sampaikan di episode sebelumnya, yang kita ketahui dalam ilmu sejarah waktu kita sekolah, bahwa nenek moyang kita itu hanya satu yang disebutkan di sejarah yang kita ketahui di sekolah, yaitu nenek moyang kita dari daratan Yunan. Dan itu juga disampaikan oleh Mas Radik, tidak ada salahnya. Tapi yang lengkap itu ternyata sesungguhnya nenek moyang kita itu dari berbagai penjuru. Mas Radik kemarin bilang berkloter, kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga, dan kloter selanjutnya. Dan ini yang menyebabkan atau menjadikan kita itu bermacam-macam ras, bermacam-macam suku. Bisa jadi ada kaitannya dengan asal nenek moyang kita, Mas Adi. Oh, betul sekali. Ada hubungannya itu. Ya. Mari kita tunggu atau kita langsung saja ke Mas Radik untuk mengetahui siapa sih sesungguhnya nenek moyang kita. Silakan Mas Radik. Baik, terima kasih Bang Iveng yang selalu setia menemani ngopi. Jadi tadi kalau disebutkan nenek moyang kita dari dataran tinggi Yunan, memang tengkorak yang ditemukan di Yunan itu dengan tengkorak yang ada di Mojokerto. Itu kalau dalam bahasa arkeologi namanya similar. Bahasa Inggris itu, bahasa Indonesianya mirip. Namun demikian ternyata tengkorak di Mojokerto lebih tua usianya ketika dites DNA. Jadi kenapa kita harus memaksakan diri nenek moyang kita dari sono begitu, karena usia DNA-nya lebih tua. Jadi similar itu. Jadi nggak tahu kenapa orang-orang daerah Yunan sono dari dataran Cina Selatan itu kelihatannya suka banget, kelihatannya pengen banget menjadi nenek moyang kita. Jadi mau aja mau banget, dia mau banget kelihatannya itu pengen jadi nenek moyang kita. Padahal di Jerman itu ada di Hannover, ada tengkorak juga ditemukan di Hannover. Apabila itu dibandingkan dengan tengkorak yang ada di Indonesia, maka dia bukan similar, twins. Apa tuh? Kembar. Iya. Dan ternyata orang Jerman nggak ada yang ngaku nenek moyang kita. Nggak ada. Tengkorak di Hannover itu twins. Twins itu kembar. Kalau kembar kan berarti dibrojolinya bareng gitu. Tapi tidak ada satupun sampai sekarang saya belum pernah dengar ada orang Jerman ngaku jadi nenek moyang Indonesia. Baik, kita mulai tentang pembahasan nenek moyang kita. Tentu kita mulai dari yang paling tua. Jadi sekitar seminggu yang lalu, kelihatannya tidak ada seminggu yang lalu, saya mendapatkan informasi dari Haji Oding Zainuddin. Jadi Haji Oding Zainuddin ini adalah Ketua Badan Musyawarah Suku Betawi, Ketua Bamus Betawi, namanya Haji Oding Zainuddin. Beliau bersafari ke beberapa kerajaan. Ke Cirebon beliau diundang, kemudian dia datang ke Cirebon, ternyata dia menjumpai tentang kekerabatan Betawi Cirebon ini sudah 1000 tahun. Kemudian ke kerajaan Siak Riau Lingga, juga mendapatkan informasi beliau tentang kekerabatan yang sudah cukup lama antara Betawi dan Riau Lingga. Dan yang ketiga yang menarik, ketika berkunjung ke kerajaan Malaka, di situ beliau Haji Oding Zainuddin ini diberitahu tentang sebuah kitab atau buku lain yang dikarang oleh Syekh Abdullah Syarif. Judul bukunya itu Mutiara yang Hilang. Itu kira-kira abad 17.
abad 17. Nah, apa isinya di dalam buku Mutiara yang Hilang itu? Isinya adalah pertama, Nabi Ibrahim yang sama-sama kita ketahui punya istri kan dua, yang tenar lah ya. Hajar, yang nomor satu Sarah, karena beliau beberapa waktu tidak punya anak, kemudian menikahi Hajar. Yang kita kenal ada dua itu, apalagi ini dekat-dekat ke bulan Kurban, biasanya kan sering dibahas itu. Sudah masuk bulan kurban. Sudah masuk bulan Kurban. Sudah dulu ya. Jadi Nabi Ibrahim biasanya kan dibahas tuh di bulan Kurban. Dan menurut buku Mutiara yang Hilang karangan Syekh Abdullah Syarif, ada satu lagi istri dari Nabi Ibrahim itu orang Samarkand. Orang Samarkand. Kita kan sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim berarti kan 21 abad sebelum Masehi. Berarti 2100 sebelum Masehi. 2100 tahun sebelum Masehi. Di dalam buku itu dikatakan bahwa menurut keterangan dari Haji Oding Zainuddin yang diceritakan langsung oleh pihak kerajaan Malaka yang memiliki bukunya, jadi anak-anak dari istri Nabi Ibrahim yang Samarkand ini yang bernama Kenra. Nah, Ken berarti kan Samarkand. Ken Aros, Ken. Setiap Ken Samarkand. Ken Samarkand. Ken itu gelar Samarkand. Kemudian Kenra ini menyuruh anak-anaknya untuk datang ke negeri Betawi. Jadi 2100 sebelum Masehi itu udah pada datang ke sini. Keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Kenra, orang Samarkand. Negeri Betawi. Negeri Betawi. Negeri Betawi. Bukan Indonesia berarti, Pak. Negeri Betawi. Negeri Negeri Betawi. Begitu keterangan dari siapa tadi? Syekh Abdullah Syarif ya, dari Kerajaan Malaka yang menulis kitab sekitar abad 17. Ya karena begitu kan ada kitabnya, ada buktinya, ada penjelasan, ada keterangannya. Itu yang tertulis yang paling tua berarti itu sumber kita abad ke-21 sebelum Masehi. Kemudian artinya kita sudah bisa bungkus bahwa anak-anak dari Nabi Ibrahim dari istri yang bernama Kenra ini sudah pada datang ke sini dan kemungkinan beranak pinak di sini. Jadi ada beberapa. Jadi bisa dikatakan orang-orang Betawi itu beberapa keturunan Nabi Ibrahim. Itulah kenapa orang Betawi kebal terhadap virus corona. Jadi sakti-sakti itu orang Betawi. Jadi nggak ada yang kena corona dia. Saya belum pernah dengar ada orang Betawi kena corona. Itu yang sebelum Masehi. Dan ada lagi nenek moyang kita lain yang sebelum Masehi. Itu orang-orang dari wilayah Latin Amerika atau Amerika Latin. Kita bisa mendapatkan keterangannya dari Profesor Kern, nama lengkapnya Kaspar Kern, seorang ahli linguistik atau ahli bahasa. Jadi dia meneliti bahasa, kemiripan bahasa dia teliti, dan akhirnya kesimpulannya bahwa ada kemiripan antara bahasa yang kita pakai sekarang dengan bahasa orang-orang yang ada di wilayah suku Maya dan suku Inka, yaitu di wilayah Amerika Latin. Jadi ada kemiripan bahasa. Dan bahkan lebih jelas lagi, Profesor Notever dari Frankfurt University berarti Jerman, dia mengatakan ada kekerabatan purba antara orang-orang Meksiko dan Peru dengan bangsa Indonesia. Kekerabatan purba. Kekerabatan purba. Jadi Artinya? purba itu lebih tua daripada tua. Jadi kalau tua kan mungkin 100 tahun yang lalu. Kalau purba zaman purba. Mungkin 1000 tahun atau 2000 tahun yang lalu. Dan ini menurut Profesor Kern itu abad 10 sebelum Masehi. Luar biasa. Jadi itu kira-kira. Itu abad keberapa, Mas Sadi? 3000 tahun yang lalu berarti. 3000. Kalau abad 10 sebelum Masehi berarti 1000 tahun sebelum tahun 0. Sekarang 2020 ditambah 1000 mundur lagi. 3000.
Amerika Latin. Amerika Latin. Menurut keterangan dari Profesor Kern dan juga Profesor Notefer dari Frankfurt University. Yang awal itu kan tadi kita dari Samarkand ya, istrinya Nabi Ibrahim Ya, betul. yang datangnya ke Batawi, negeri Negeri Betawi. Batawi. Bukan Sunda Kelapa itu, Mas Radik. Benernya nih kita agak sedikit Ya. melenceng. Jadi kata kalapa itu kan yang memberi nama adalah orang-orang dari Meksiko. Kalapa. Ya, orang-orang Meksiko yang memberi nama Kalapa. Jadi Kalapa itu sebuah pantai yang ada di Meksiko, tepatnya di Veracruz. Di situ ada Kalapa, X-A-L-A-P-A, Kalapa. Sehingga ketika mereka datang ke sini juga dikasih nama pelabuhan yang ada di Jakarta itu dengan nama Pelabuhan Kalapa. Sama seperti kita orang-orang Jawa merantau transmigrasi ke Lampung, itu banyak nama-nama tempat yang ada di Lampung diberi nama dengan nama asalnya para transmigran itu, Sidoarjo, Sragen, Wonorejo, begitu. Kelapa itu bukan dari kelapa yang diparut. Bukan, jadi bukan pohon Sunda pohon kelapa. Ya, jadi nama tempat di Meksiko, kemudian dijadikan nama tempat yang ada di Jakarta, kemudian baru pohon-pohon yang tumbuh di sekitar pelabuhan Kalapa, pesisir yang namanya Kalapa, pohonnya disebut pohon Kalapa. Oh, dari situ. Ya, Iya. Luar biasa, teman-teman. Ya, silakan diminum dulu kopinya. Jadi nenek moyang kita yang pertama, yang tertua ke Indonesia itu adalah turunan Nabi Ibrahim atau istri Nabi Ibrahim yang orang Samarkand. Itu Mas Radik dapatkan dari bacaan atau dari sebuah buku, ya. Yang nulis Sultan Malaka tadi. Dari Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka. Tulisnya Syarif Abdullah Syarif, Syekh Abdullah Syarif. Itulah kenapa Nabi Ibrahim, nama Ibrahim itu banyak menjadi marga oleh orang-orang Samarkand itu. Maulana Malik Ibrahim kan Samarkand. Iya, Samarkand. Yang pertama datang ke Jawa. Mualif Teko kan Laits Abu Nasr bin Ibrahim Al Samarkandi. Ibrahim. Jadi nama Ibrahim ini cukup ngetren lah. Kalau di Indonesia kayak nama Agus gitu kan banyak di mana-mana. Agus A, Agus B, Agus C, Agus D. Nah, ini nama Ibrahim ini cukup ngetren untuk orang-orang bangsa Samarkand. Salah satu yang terkenal datang ke sini, dua sudah Ibrahim semua, sama-sama kita ketahui. V itu kan di Al-Quran nggak ada ya Mas Radik ya. Yang ada kita Saroh sama Hajar. Ya, betul. Ini ada satu lagi istrinya Nabi Ibrahim dan dia langsung ke Indonesia, yaitu ke negeri Batawi. Nama istri-istri Nabi Muhammad kan nggak ada juga di Al-Quran kan? Oh iya, seperti itu. Yang kedua, nenek moyang kita itu Amerika Latin ya, Amerika Latin. Berarti itu lebih muda atau lebih tua dari yang dari Samarkand? Oh, Samarkand lebih tua. Samarkand lebih tua, Ya. Terus dari Amerika Latin. Kalau selain dari catatan sejarah, kira-kira ada nggak peninggalan nenek moyang kita yang bisa menguatkan bahwa yang dari Samarkand istrinya Nabi Ibrahim itu yang ke Batawi? Apa namanya, selain dari buku? Oh, tidak ada. Tidak ada. Hanya itu saja. Termasuk yang dari Amerika Latin. Ya, dari Amerika Latin dari keterangan dua profesor tadi. Dua profesor tadi. Profesor Kern dan Profesor Notefer. Dan sekarang sih kita masih bisa mendapatkan nama-nama tempat yang berafiliasi atau nyambung dengan Amerika Latin itu. Contohnya di Jakarta ada Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Merah. Di Latin Amerika kan ada Guantanamera. Guantanamera. Ya, Guantanamera. Kita ingat lagi dengan pembahasan kita tentang Queen of Sheba.
yang di abad kedua. Ini menurut saya sangat lengkap terkait bukti-bukti adanya Queen of Sheba. Dan bisa jadi ini nenek moyang kita yang pertama ke Indonesia yang bukti-bukti otentiknya secara sejarah bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Karena ada peninggalan-peninggalan bukti-bukti keberadaan Queen of Sheba di tanah air kita, di Indonesia. Berarti kalau yang paling terlengkap nenek moyang kita itu dengan bukti-bukti sejarahnya adalah dari dataran Afrika. Queen of Sheba ini, Mas Radik. Mesir dulu. Mesir dulu, sebelum Queen of Sheba Mesir. Ada Mesir dulu, karena sebelum Masehi itu kan orang-orang Mesir ini dia terusir lah, keluar setelah serangan yang datang dari Alexander the Great, atau yang kita biasa menyebutnya itu Iskandar Agung. Mereka pergi kemana-mana, orang-orang Mesir ini, dan salah satunya sampai ke tempat kita. Kalau peninggalannya ada di Gianyar, Bali, dengan ditemukannya sebuah barang, banyak sekali barang yang bernama sekitar 18 sarkofagus. Sarkofagus itu batu seperti lesung, dan dia ada tutupnya batu juga, dan di situ tempat untuk menyimpan mayat. Dan sarkofagus yang ada di Gianyar itu banyak sekali emas-emas, berlian, perhiasan di situ. Artinya itu adalah keluarga raja yang terusir ke pengasingan. Dan itu juga ditemukan sarkofagus di Samosir. Kita temukan sarkofagus di Minahasa. Bahkan ada tempat-tempat, nama tempat di wilayah Indonesia itu ada kelurahan namanya Kelurahan Kairo. Kelurahan Kairo. Ada Kelurahan Kairo. Dan Berarti Mesir lebih tua dari Queen of Sheba dong? itu dari Queen of Sheba. Karena kan secara laut kan langsung. Kalau di Bali Gianyar itu? Enggak, secara lintasan laut kan lebih dekat Mesir dari Dibandingkan Mesir daripada Afrika. Queen of Sheba, Queen of Sheba. sama-sama Afrika itu, sama-sama Afrika Utara. Kalau Mesir agak ke timur, dan kalau Ethiopia dia agak ke barat kan. Abad keberapa? Sebelum? Kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi. Abad ke-4 sebelum Masehi. Apakah ada kemiripan dengan orang-orang Gianyar? Mesir itu artinya kan begini, kalau nenek moyang itu kan beranak pinak di sini, minimal dia ada keturunan. Apakah ada kemiripan? Ada kemiripan. Ketika kita melakukan pencocokan wajah itu banyak sekali wajah-wajah Mesir. Mesir yang di abad ke-4 ya. Bukan. Jadi Mesir itu kan mayoritas ada Koptik, ada Bani Israel. Ini yang Koptik ini. Yang Koptik. Yang Koptik itu maksudnya Fir'aun berarti. Iya. Ya, kalau Nabi Musa itu kan Bani Israel. Iya. Rasnya namanya, sukunya. Sukunya namanya Bani Israel. Kalau yang Fir'aun itu Koptik dia. Beda wajahnya ya. Beda, kan beda ras. Beda ras. Kayak apa namanya, orang Palembang sama orang Medan, kan beda dia, rasnya berbeda. Nah, orang Jawa dengan orang apa namanya Dayak beda. Orang Dayak putih-putih, orang Jawa sawo matang. Ini teman-teman semua, saya hitung sudah ada 4 ya nenek moyang kita. Yang pertama adalah Samarkan, istrinya Nabi Ibrahim yang datang ke negeri Batavia. Yang kedua adalah Amerika Latin. Yang ketiga adalah Queen of Mesir dulu, yang ke Gianyar, baru Queen of Sheba. Baru Queen of Sheba. Queen of Sheba itu abad kedua itu adalah yang keempat baru ya. Ini udah 4 nenek moyang yang beda negara, dari beda asal. Samarkan, terus Amerika Latin, terus Mesir, Mesir, Afrika Utara, dan dari Afrika Queen of Sheba. Luar biasa. Setelah itu ada lagi, Mas Ladi.
Ya, kalau Queen of Sheba kan berarti dia sudah setelah Masehi ya. Salah saya. Kan dia abad kedua, berarti saya Iya. sudah tahun 200. Berarti setelah apa namanya Nabi Isa, setelah era Nabi Isa berarti itu. Iya. Jadi kalau yang sebelum Masehi kita menyebutnya zaman purba berarti. Iya, sebelum Masehi zaman purba. Masih purba lah. Kemudian setelah itu masuk ke Masehi, yang awal Masehi abad kedua, Queen of Sheba. Kemudian setelah itu ada lagi di abad keempat. Di abad keempat itu orang-orang, kalau sekarang nama tempatnya adalah Syria mungkin. Di situ dulu ada kerajaan Palmyra. Palmyra. Ya, Palmyra. Palmerah nih nyambung kan. Palmyra. Ya. Dia datang ke sini. Kemudian di abad kelima mulai datang seorang pengelana dari Cina. Nih, daratan Yunan baru. Ya, bukan. Bukan lain. Dari Cina. Karena kalau yang di data itu tentang korak ya. Korak.